Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil kendali, jamah lawat setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Puaskanlah kami dengan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kakak Meliana dan semuanya, Kakak Cakrawala Aywer yang baru bergabung. Shalom, shalom. Sebentar ya, saya ubah dulu. Shalom Kak Orlando, kan ini Ibu Linda dan semuanya. Shalom, ada Ibu Esther juga. Ya, sebentar. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Katakan saat pagi hari. Saat hari-harimu datang lagi, mengucap Tuhan dan banggakan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Hari-hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
menentu arahmu. Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pedulikan kamu. Bila coba menimpa hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan menghampirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan menghampirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Besar anugerahnya, Dia besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar luasannya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang memeluk setiap kami pagi hari ini, yang menjamah kami, segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala kepenatan kami diperbaharui oleh kasih-Mu, oleh sungai kasih-Mu yang mengalir sekarang menjamah setiap pribadi kami. Kami yang sedang berbeban berat saat ini ada kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit kepala sekarang, saya merasakan ada yang sakit kepala, ada yang lagi berat ya badannya sekarang. Kasih Allah menjamah engkau,
kasih Allah menjamahmu, membebaskanmu, sakit di kepalamu sekarang sembuh, badanmu yang berat-berat sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu bagi setiap kami saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang memenuhi hati kami dengan terang kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk konsentrasi, untuk mendengar firman-Mu, yang merebut perhatian kami, yang menghalangi kami untuk mengerti firman-Mu saat ini, saya hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Ada Ibu Esther, terima kasih. Bu Evi, tadi ada Ibu Eli, ada Kakak Vivi, Kakak HMP, Kakak Permata, Ibu Evi Lampus, Ibu Susana, dan semuanya. Ya, sebetulnya saya mau melanjutkan tentang hikmat ya, tetapi rasa-rasanya Roh Kudus menggerakkan saya untuk berbicara tentang kisah Natal. Nggak apa-apa ya diinterupsi ya sebentar ya. Besok-besok kita bicara lagi tentang roh takut akan Tuhan yang seperti saya janjikan ya. Roh takut akan Tuhan itu interkoneksi dengan hikmat, karena itu adalah pribadinya roh Allah sendiri. Oke. Kita akan saat ini ya, kita akan membaca dari Lukas 1 ayat 26. Topiknya pagi hari ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah mengandung Allah. Ya, mengandung Allah. Ya, harusnya tadi kita naikkan pujian Natal ya. Iya bener Kakak Orlando. Aduh, saya cari dulu ya sebentar. Salah ya. Tadi puji-pujiannya juga harusnya puji-pujian Natal. Nih sebentar ya. Terima kasih Kak Orlando sudah mengingatkan. Kayaknya ini bukan. Sebentar ya. Nah, udah suasana Natal kan? Ya, tetapi saya percaya ya, topik hari ini pasti akan memberkati Bapak Ibu ya. Judulnya adalah mengandung Allah. Siapakah di antara Bapak Ibu semua yang mau mengandung Allah? Apa sih artinya bicara ngomong itu? Mari kita sama-sama membaca dari Lukas 1 mulai dari ayat yang ke-26. Oke, mari kita membaca ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ya, walaupun kita mendengar tentang bagaimana cerita yang barusan kita baca ini,
bagaimana Tuhan memilih Maria untuk diberikan kasih karunia, ya kan? Sebetulnya, sesungguhnya bukan hanya saja kepada Maria, ya, aplikasinya firman Tuhan ini kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sesungguhnya saat ini juga Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya, jikalau kita mau menerima ya kasih karunia ini, bahwa engkau dan saya hari ini juga diberikan kasih karunia jikalau Anda dan saya mau meresponinya. Kasih karunia apa sih itu? Ya, mari kita baca lagi ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Bapak Ibu, waktu zaman dulu ya hanya Maria yang mengandung Tuhan Yesus, bukan? Sebentar saya cari kok musiknya itu. Oh, masih ya, masih tentang Natal. Oke, mohon maaf ya. Ya, sesungguhnya kalau zaman dulu kan baru hanya Maria yang mengandung Tuhan Yesus, bukan? Tetapi sesungguhnya Anda dan saya saat ini juga diberikan kasih karunia untuk mengandung Yesus. Maksudnya apa sih? Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, bukan? Sekarang Anda dan saya diberikan kasih karunia. Apakah Anda dan saya juga mau mengandung Yesus? Mau mengandung firman? Itu adalah pilihan bagi Anda dan saya. Jikalau engkau mau meresponi kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan, maka Anda dan saya juga mau meresponinya dengan cara mengandung firman Allah, mengandung janji-janji Allah. Bagaimana caranya untuk mengandung janji-janji Allah? Caranya saya sudah pernah share kepada Bapak Ibu, ya kan? Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan. Ada yang ingat? Bolehlah ya saya refresh sedikit ya, supaya yang baru gabung, yang gak pernah dengar pengajaran yang saya bagikan itu bisa terberkati juga. Boleh ya Bapak Ibu yang pernah dengar, nggak apa-apa kan ya, saya spill sedikit saja ya. Caranya itu ya Bapak Ibu bukan hanya saja membaca. Ada waktunya bagi kita membaca, misalnya sekali baca 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal, 10 pasal ya, nggak apa-apa. Ada waktunya bagi kita membaca banyak begitu, tetapi ada waktunya bagi kita untuk merenungkan yang seperti tertulis di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Barang siapa mengandung firman, dia akan berhasil dan beruntung. Caranya gimana? Caranya seperti yang tadi di Yosua 1 ayat 8, memperkatakannya berulang-ulang. Bapak Ibu kalau baca firman itu ya boleh ya sebelumnya engkau harus minta tolong Roh Kudus dulu. Roh Kudus, tolong berikan aku pengertian ya, segala gangguan-gangguan yang menghalangi saya untuk mengerti, untuk menghalangi saya untuk konsentrasi firman Tuhan, dihancurkan, dipatahkan, diusir keluar ya. Saya juga ada kalanya ketika saya baca firman itu, pikiran itu kayaknya nggak bisa konsen sama sekali, melayang-layang ya. Saya tahu mungkin Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan ya. Nah, ketika seperti itu engkau harus mengusir kuasa jahat itu ya. Dan setiap kali setelah saya mengusir kuasa jahat itu, saya bisa langsung konsen. Nah, itu yang harus engkau lakukan ya. Nah, engkau bisa bertanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang kau ingin sampaikan kepada saya? Nah, Bapak Ibu baca berulang-ulang sampai engkau mendapatkan remanya. Rema itu adalah specific words, perkataan khusus yang keluar dari mulut Allah, spesifik untuk engkau pada waktu yang kau butuhkan untuk kebutuhanmu
pada saat itu. Jadi tepat keluar dari mulut Allah. Ya, nah kata-kata rema itu yang harus engkau perkatakan siang dan malam. Merenungkan itu dalam bahasa aslinya itu adalah hagah. Hagah itu memperkatakannya terus-menerus, menggumamkannya, mengaumkannya. Tahu kan Bapak Ibu kalau kayak singa mengaumkan, mengaumkannya. Roar gitu dalam bahasa Inggris ya, mengaumkannya. Karena dalam firman itu sendiri kan ada kuasa ketika engkau mengaumkannya. Bukan hanya saja yang kedengeran ya. Bukan hanya saja Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan yang dipengaruhi oleh kuasa firman. Tetapi dunia roh yang gak kelihatan pun akan berespon. Ya setidaknya malaikat-malaikat Tuhan itu yang meresponi perkataan firman-Mu, yang melakukan seperti perkataan firman yang engkau ucapkan. Dan roh-roh jahat pun tahu bahwa engkau tahu akan janji Tuhan, ya kan? Karena banyak sekali umat Tuhan yang gak tahu. Jadi tetap hidup di dalam penjajahan si jahat, ya kan? Sebetulnya kita itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan kan? Di atas kayu salib Tuhan sudah memenangkan semua pergumulan masalah kita. Tetapi banyak sekali umat Tuhan yang gak paham. Jadi si jahat itu memanfaatkan ketidaktahuan kita. Dan dia juga sering ngetes, ini anak Tuhan tahu gak sih dia punya hak? Kalau nggak tahu kita jajah terus, kita curi terus. Nah begitu ya. Tetapi ketika engkau menghagahkannya, ketika engkau menggumamkannya, ketika engkau menggumamkannya itu ya, mempengaruhi alam bawah sadarmu sehingga sampai satu saat engkau percaya apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan itu. Nah, ketika engkau percaya, itu ada kuasa yang meledak-ledak di alam roh yang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Itu cara kerjanya engkau menghagahkan. Itu cara kerjanya engkau mengandung firman ya. Dan ketika engkau mengaumkannya, nah ya, itu mempengaruhi yang di luar, mempengaruhi alam roh, mempengaruhi ya roh-roh jahat minggir gitu ya. Ini anak Tuhan tahu hak-haknya dia. Ini anak Tuhan tahu warisannya dia. Jadi kita nggak bisa mainin dia gitu kata si jahat ya. Jadi Bapak Ibu engkau harus tahu hak-hakmu itu warisan-warisan yang Tuhan janjikan kepada engkau. Kalau engkau nggak tahu bagaimana engkau bisa rule ya, bagaimana engkau bisa berkuasa. Oke, balik lagi ya ke kitab Lukas ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini. Anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan Bapak Ibu, kita ini memang sudah dipanggil ya kan. Kata firman Tuhan, kita dipanggil, dari dipanggil itu kita dipilih ya kan. Dan kita dijadikan anak-anak Allah. Ya kan ada urutannya, kita dipanggil dulu. Kalau misalnya kita meresponi, ya di kitab Roma itu ya dicatat too many who are called, ya kepada siapa yang dipanggil, ya kepada kita lah yang dipanggil. Ya kita itu dipilih, kemudian setelah dipilih itu kita dibenarkan, dijustified ya. Kemudian setelah dijustified, dibenarkan, kita itu dimuliakan. Sebetulnya itu ada urutan-urutannya. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita di kitab 1 Yohanes 2 ya tentang urutan anak-anak Allah. Saya pernah ajarkan ya, saya tidak akan membahas lagi, tetapi ada levelnya, level bapak-bapak, level dewasa, level anak-anak. Masih ingat bagaimana level anak-anak Allah ya kan? Dan bahkan firman Tuhan itu ada yang mencatat kita menjadi anak-anak Allah, dan ada juga yang mencatat bahwa
Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi kalaupun kita pernah mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat saya, tetapi sesungguhnya selama engkau hanya hidup dipimpin oleh keinginan daging, ya mungkin engkau bisa ngaku-ngaku anak Allah, tetapi firman Tuhan juga bisa mencatat dengan lugas ya, bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya, tetapi saya membagikan firman Tuhan ini dari semua sisi supaya Bapak Ibu itu kaya akan pengenalan akan Allah ya. Saya tidak mau menekankan hanya satu sisi dan melupakan sisi yang lainnya. Kalau begitu namanya nggak tepat alias kebablasan ya. Memang Tuhan mengasihi semua orang, tetapi bagaimana kita meresponi kasih Allah, itulah yang membedakan posisi kita. Itulah yang membedakan siapakah sesungguhnya anak-anak Allah dan bukan anak-anak Allah. Saya pernah membahas bahwa ketika kita hanya menjadi anak-anak, maksud saya kan ada anak-anak, ada yang dewasa, ada yang bapak-bapak, bukan? Nah, ketika kita masih terus-menerus menjadi kanak-kanak dalam level kerohanian kita, berjalan bersama dengan Allah, sampai kapanpun kita tidak akan mewarisi janji-janji Allah itu. Ya, setiap kali kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, selalu ada pengampunan, selalu ada jalan keluar, karena Tuhan Yesus itu ya, itulah pribadinya Allah, karena itu adalah janjinya Allah, karena Allah itu setia akan janji-janjinya, dan dia itu seperti Bapa yang baik yang akan berlari menyambut engkau ketika engkau datang kepadanya di dalam pertobatan. Itulah Bapa kita ya, karena itu nature-nya dia, itulah pribadinya dia, pribadinya adalah kasih. Tetapi selama engkau tobat, tobat kumat, ya mohon maaf, engkau tidak akan naik level kepada kedewasaan, kepada ke level bapak-bapak rohani, ya kan? Makanya kita melihat ada bapak-bapak rohani, ya kan? Ada yang dewasa, dikatakan yang dewasa itu bisa mengalahkan si jahat. Yang mengalahkan si jahat itu dikatakan mereka sudah dewasa. Yang masih tomat-tomat itu dikatakan anak-anak, tetapi anak-anak itu firman Tuhan berkata tidak ada bedanya dengan seorang budak. Seorang budak itu ya tidak dikasih kepercayaan oleh bapaknya untuk memerintah, ya kan? Untuk mewarisi kekuasaan. Tetapi kepada siapa dia memberikan kepercayaan untuk mewarisi kuasanya, yakni kepada anak-anak Tuhan pada level bapak-bapak. Mereka itu cakap untuk mengajar, mereka itu ya sudah diberikan otoritas, kuasa. Nah, sekarang pilihan ada di tanganmu. Apakah kita mau ya naik level? Hayo, Bapak Ibu, kita itu jangan mau hanya di situ saja ya. Kita itu harus sama-sama mengajak kepada firman Tuhan, bercermin kepada firman Tuhan, dan sama-sama mau mengejar level bapak-bapak. Ya kan, sebagai anak itu kalau level bapak-bapak ya pastilah dikasih kepercayaan. Engkau ya memerintah di daerah sini, ya kan? Karena Tuhan itu raja segala raja, bukan? Ya kan, kalau dia raja, kita ini anak raja, pasti dikasih kepercayaan juga untuk memerintah, bukan? Setidaknya untuk memerintah ya keluargamu gitu ya. Bukan memerintah sebagai raja yang nyuruh sana nyuruh sini, bukan. Maksudnya itu engkau dikasih otoritas kuasa untuk berkuasa secara alam roh dalam level misalnya keluargamu. Jadi engkau bisa mengusir
misalnya kuasa-kuasa jahat keluar dari keluargamu, keluar dari rumah tanggamu, keluar dari daerahmu. Ya kan, itu maksudnya, karena segala bentuk kegelapan itu datangnya daripada roh-roh jahat, ya kan? Bentuk kegelapan itu apa sih maksudnya, Bu Ciara? Ya, bentuk kegelapan dosa yang mengakibatkan penderitaan, air mata, sakit penyakit, ya, kesusahan, berkatmu dicuri oleh si jahat, itu semua bentuk kegelapan. Nah, kalau engkau mau sampai kepada level bapak-bapak di mana engkau dipercayakan otoritasnya, kuasanya, ya, hadiratnya, maka engkau juga harus mau naik level. Ya, kutuk juga bentuk kegelapan, kata Ibu Roberta. Oke, kita balik lagi ke kitab Lukas, ya. Tadi sampai ayat mana? Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan, anak Allah yang maha tinggi. Ketika engkau mau mengandung firman Allah dan engkau mau menghidupi firman Allah itu, Bapak Ibu, orang yang mengandung itu seperti apa sih? Orang yang mengandung itu, ya kayak saya kan, saya dulu kan pernah mengandung, ya, punya anak. Nah, ketika saya punya anak itu, mengandung itu, ya, saya jaga sekali. Saya nggak makan makanan kesukaan saya karena saya pikir itu nggak sehat buat anak saya, ya. Jadi saya jaga sekali. Saya makan telur itu sehari berapa biji gitu loh. Hanya untuk memastikan bahwa protein anak saya itu cukup. Saya minum susu setiap hari untuk memastikan bahwa anak saya itu memiliki asupan. Sebentar ya, lagunya sangat itu. Nah, ini kan lebih enak lagunya. Oke, balik lagi. Ya, hanya untuk memastikan bahwa anak yang saya kandung itu sehat. Nah, demikian pula Bapak Ibu, jikalau engkau mau mengandung firman Allah, mau mengandung Yesus, engkau itu gak bisa, ya, mau mengandung Yesus, mau mengandung firman, tetapi engkau juga mengisi hidupmu dengan kesenangan pribadimu yang istilahnya kesenangan daging. Gak bisa. Jadi lama-kelamaan apa, kalau engkau memberi makan rohmu dengan firman, iya, dengan keinginan daging, iya, lama-kelamaan siapa yang engkau beri makan paling banyak, itulah yang akan tumbuh, ya kan? Kalau rohmu yang kau beri makan terus, ya, engkau isi dengan firman Allah, engkau isi dengan doa, engkau isi dengan, ya, ibadah seperti ibadah pagi hari ini, maka rohmu itu yang akan tumbuh menjadi besar, ya. Firman Allah itu dipupuki dalam hidupmu sehingga imanmu itu makin bertambah-tambah. Tetapi kalau engkau memberi makan, ya, tubuhmu, ya, rohmu itu dengan drakor atau misalnya dengan telenovela, ya, dengan novel, dengan banyak hal, dengan, ya, saya tidak mengatakan bahwa berita itu jelek. Kita itu harus memang updated, ya, dengan berita-berita yang penting. Tetapi dengan kriminal, berita-berita kriminal terus menerus, ya, apa yang terjadi? Ya, rohmu itu makin kecil. Ya, firman itu tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah dalam hidupmu. Ya, nah, saya percaya, ya, bukan kebetulan Bapak Ibu yang masuk ke live streaming ini, ya. Mari Roh Kudus kiranya Engkau singkapkan apa sih kegemaran anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Apakah kegemarannya seperti Maria yang mengandung, ya, seperti seorang ibu yang mengandung, benar-benar menjaga asupan
makanan yang dia makan, bagaimana menjaga supaya dia juga kalau olahraga jangan olahraga yang terlalu gimana, menjaga dengan hati-hati. Ya kita juga mau Bapak Ibu, karena ketika firman itu sudah berbuah, ya bukan hanya saja yang jasmani yang kita akan nikmati, tetapi yang rohani yang akan kita nikmati. Ya oke, mari kita lanjut ya. Tadi di Lukas 1 ayat 32. Kita ini akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Sebetulnya bahkan di kitab Roma ya disebutkan bahwa, oke deh saya bacakan ya, Roma 8 ayat 18 ya, saya bacakan. Roma, mari kita Bapak Ibu kita buka Roma 8 ayat 18 sampai 23 ya, saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan, semua makhluk, bukan hanya saja kita, karena sesungguhnya dunia ini sudah jatuh di dalam dosa ya, dan konsekuensinya ada kutuk, ada ya penderitaan, ada kebinasaan ya. Tetapi perhatikan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk itu bukan hanya kita manusia, tetapi bahkan binatang-binatang ya, bahkan bumi ini dikatakan makhluk hidup kalau di firman Tuhan ya. Cuman saya tidak akan membahasnya ya, itu adalah satu khotbah sendiri. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, nggak apa-apa, memang nggak semua orang itu ya, nggak apa-apa, tetapi ya saya terima aja dulu ya. Nanti saya akan itukan ayat-ayat firman Tuhannya, tetapi enggak sekarang kita lagi membahas tentang mengandung Allah, mengandung janji-janji Allah. Bagaimana seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Maksudnya apa sih? Ya kan saya pernah, tadi barusan saya share bahwa kita ini disebut anak-anak Allah karena kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi ada konsep di Alkitab yang namanya already but not yet. Already itu sudah terjadi, tetapi not yet. Not yet itu belum. Kenapa? Ya secara alam roh kita memang sudah dijadikan anak-anak Allah. Tetapi manifestasinya di dalam jasmani ini belum. Kenapa? Ya sekali lagi itu juga butuh kerjasama Anda dan saya kan, butuh respon kita ya kan, apakah kita mau meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan kan, sama seperti tadi di kitab Lukas yang kita baca, ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, apakah Maria mau respon, mau iya berkata ya atau tidak, itu terserah Maria bukan? Oke, kita baca lagi deh. Mohon maaf ya, saya itu loncat-loncat. Oke, nggak apa-apa, kita baca lagi ya. Lukas 1 ayat tadi sampai ayat 32a. Oke, saya bacakan kembali ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, saya loncat ya ke ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, ya, apakah engkau mau mengandung Allah ya? Ketika engkau mengandung Allah, ketika waktunya sudah tiba,
maka janji Allah itu akan termanifestasi dalam hidupmu. Yang tampak itu bukan lagi engkau, tetapi Allah. Yang engkau akan menyatu dengan Allah. Jadi secara alam roh itu, roh-roh jahat itu yang begitu melihat engkau itu, yang tampak bukan engkau, tetapi roh Allah, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Jadi kata-katamu itu akan berkuasa. Ketika kau mendeklar sesuatu, itu akan terjadi. Tetapi untuk sampai ke sana, Bapak Ibu, butuh seperti kata Maria ini kepada malaikat Tuhan ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ada respon Anda dan saya. Apakah kita mau mengandung janji-janji Allah itu? Apakah kita mau mengandung firman Allah itu dalam hidup kita? Butuh respon kita, ya kan? Nah, sekali lagi ketika engkau mau mengandung Allah, mau mengandung firman-Nya di dalam hidupmu, mau taat kepada firman-Nya seperti Maria tadi berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Ketika kita mau meresponinya, maka saya bahas lagi ya, saya loncat lagi ke Roma 8 ya, yang tadi saya bacakan. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Maksudnya apa? Ketika firman Allah itu berbuah dalam hidupmu ya, maka kita ini dinyatakan, bukan lagi yang kelihatan, bukan lagi Ciara, bukan lagi Bu Esther, bukan lagi Ibu Evi, bukan lagi Ibu Susana, bukan lagi yang kelihatan Mama Narni, Ibu Eli, bukan. Tetapi yang kelihatan kita itu semua sama menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan Allah yang bersinar dalam hidup kita. Dikatakan di sini semua makhluk. Kenapa? Karena semua makhluk itu sudah ditaklukkan dalam kebinasaan. Nah, kalau anak-anak Allah bangkit, dinyatakan di akhir zaman ini, apa yang terjadi? Semua sakit penyakit pergi ya. Semua kegelapan pergi. Kenapa? Karena anak-anak Allah ini yang sudah dewasa ini, yang akan menyatakan kuasa Allah, yang akan mengusir kegelapan, yang akan membawa kerajaan Allah turun di bumi ini. Makanya firman Tuhan berkata, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, anak-anak Allah yang dewasa ini, yang dirindukan oleh seluruh makhluk ini, akan menyatakan kerajaan Allah turun atas, setidaknya kalau belum sampai di bumi, ya setidaknya dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, ya pergumulanmu tentang pasanganmu itu yang istilahnya selalu nyakitin hatimu itu, ketika engkau bangkit menjadi anak Allah ya, yang menyatakan kuasanya, percayalah pergumulanmu itu akan diselesaikan dengan mudah ya. Kuasa Allah yang akan menaklukkan, istilahnya bukan menaklukkan pasanganmu, yang menaklukkan kuasa-kuasa jahat yang membelenggu pasanganmu, sehingga pasanganmu itu sikapnya kasar, sikapnya ya penuh dengan kekerasan. Itu yang akan ditaklukkan oleh kuasa Allah. Dan belenggu-belenggu hutang pihutangmu, belenggu-belenggu penjajahan ekonomimu, itu juga harus minggir. Karena di mana ada kerajaan Allah, di situ ada Allah yang bertahta. Kalau Allah bertahta di situ, makanya dikatakan di bumi seperti di surga. Engkau akan membawa surga ke dalam rumah tanggamu. Engkau akan membawa surga ke dalam pekerjaanmu, ke dalam usahamu. Nah, janji Yesaya 60 tentang bagaimana anak-anak Allah ya akan bersinar, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Itu tidak akan bisa terjadi kalau engkau dan saya nggak mau bangkit
sebagai anak-anak Allah yang dewasa. Kalau engkau dan saya tidak mau mengandung firman seperti Maria itu, ya butuh respon Anda dan saya hari ini. Bapak Ibu, tentukan responmu, tentukan keputusanmu. Oke, saya lanjut lagi sedikit ya. Ya, ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Nah, di sini bahasa Indonesianya nggak jelas dan kurang tepat ya. Memang iya, kehendak Dia, tetapi oleh karena apa? Oleh karena semua makhluk ini ada di dalam kutub dosa. Walaupun Tuhan Yesus sudah membayar segala kutuknya di atas kayu salib, itu nggak otomatis, butuh perjuangan anak-anak Tuhan untuk bangkit, untuk memanifestasikan anak-anak Allah yang maha tinggi ya, memanifestasikan kuasa Allah untuk memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu juga. Karena Tuhan itu dikatakan di firman Tuhan sudah menyediakan semua berkatnya. Berkat rohani itu sudah, bukan belum ya, sudah diberikan kepada kita oleh karena Kristus ya, di dalam surga, in the heavenlies kalau bahasa Inggrisnya, di alam roh. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini, yang alam materi ini, alam jasmani ini diciptakan oleh alam rohani. Makanya Tuhan berkata segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus ya, di dalam sorga. Itu sudah, bukan belum Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena yang rohani itu menciptakan yang jasmani, yang gak kelihatan itu menciptakan yang kelihatan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, firman Allah itu berada di dimensi rohani. Nah, sesungguhnya apapun pergumulanmu saat ini, selama itu kelihatan, itu bisa dirubah, itu bisa diciptakan ulang, ya kan? Karena yang gak kelihatan ini, alam roh ini, di mana firman Tuhan berada, dimensi rohani ini, menciptakan yang gak kelihatan, bukan? Masih ingat bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Pada mulanya bumi belum berbentuk dan masih kosong, ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian firman Allah berkata, ya jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian Allah menciptakan dunia yang kelihatan ini. Jadi apapun pergumulanmu, ya selama itu kelihatan, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena itu bisa berubah. Karena yang kelihatan itu, kata firman Tuhan, itu adalah sementara. Makanya firman Tuhan berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal, di kitab Korintus ya. Nah, makanya apapun sekarang pergumulanmu ya, selama itu kelihatan, bersukacitalah, bergembiralah, karena itu adalah sementara, itu bisa dirubah. Ya, bagaimana cara merubahnya? Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saya sekarang, kita mau sama-sama seperti Maria yang mau mengandung Allah, mau mengandung Tuhan Yesus, mau mengandung firman-Nya. Ya, dan ketika engkau mengandung firman-Nya itu, si jahat tidak akan suka, bukan? Iya, sama halnya seperti bagaimana Maria mengandung Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan si jahat? Perlawanan itu akan muncul ya. Ketika engkau mengandung janji firman Tuhan itu, pastilah akan datang perlawanan dari mana-mana. Kenapa? Karena ada yang gak suka, sama halnya ketika
Maria mengandung, ya kan, dia harus melarikan diri karena mau dibunuh, ya kan. Bahkan oleh karena bayi Yesus itu banyak anak-anak yang anak-anak kecil yang harus dibunuh juga kan. Oleh karena firman Allah itu, selama engkau mengandung firman Allah pasti akan ada perlawanan. Kalau engkau tidak menemui perlawanan, nah mungkin engkau, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Mungkin jangan-jangan kita ini nggak mengandung firman Allah. Mungkin kita sedang bersahabat dengan si jahat, ya kan? Kalau kita bersahabat dengan si jahat, ya kita nggak akan dilawan tetapi dicuri, dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Tetapi ketika engkau mengandung janji Allah, pastilah akan ada perlawanan. Tetapi jangan khawatir, kenapa? Ada roh Allah. Saat ini kita sudah diberikan roh Allah yang akan membimbing kita, memimpin kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Dan sesungguhnya selama kita menghidupi firman itu sendiri, firman itu akan seperti perisai yang melindungi kita selama kita hidup di dalamnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua. Kita mau juga menjadi seperti Maria yang mengandung Tuhan Yesus, mengandung firman Allah, karena pada waktunya ketika dinyatakan firman Allah itu, ya, kemuliaan Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Kita ini menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bahkan dikatakan di kitab Lukas 1 tadi, ya, saya bacakan kembali, ya, Lukas 1, bukan hanya sampai di situ, kita akan diberikan apa? Tahta. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat murah hati. Dia akan men-share, membagikan bahkan tahtanya, ya, kekuasaannya. Ayat 32 dan ayat ke-33, ya, saya bacakan kembali Lukas 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu dan saya, jikalau kita mau mengandung Yesus, mengandung firman Allah, kita mau menjadi serupa sama dengan firman Allah, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi jikalau kita menghidupi firman-Nya, kita serupa dengan firman-Nya, kita meneladani contoh teladan Tuhan Yesus yang sempurna, kita juga akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus, bukan? Demikian pula level otoritas kita, Bapak Ibu, ya. Makanya di sini dikatakan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini juga yang ditawarkan kepada Anda dan saya ketika kita mau, kitab 1 Timotius berkata seperti ini, ya. Sebentar, saya buka ayatnya. Saya buka ayatnya, sudah pukul, nggak apa-apa, ya. Ya, kita buka ayatnya di 2 Timotius 2. Sebentar. 2 Timotius 2 ayat 12, ya. Saya bacakan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan, ini bukan gift, ini bukan pemberian, Bapak Ibu. Untuk Anda dan saya memerintah bersama-sama dengan Kristus, itu bukan pemberian. Ya, memang Tuhan mengasihi kita, tetapi untuk memerintah bersama-sama dengan Dia itu bukan pemberian, tetapi itu kerja keras, ya. Di 2 Timotius 2 ayat 12 berkata seperti ini, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Sama halnya seperti Maria yang mengandung, harus bertekun, harus sabar, susah-susah
mengandung, iya kan, mengandung kan gak gampang gitu loh, 9 bulan gitu loh. Nah demikian pula Anda dan saya, kita harus mau bertekun. Perhatikan selanjutnya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus bertekun dalam firman ya, dengan janji-janji Tuhan kita bertekun. Kita harus mau menyangkal diri kita, memikul salib kita. Jangan menyangkal dia, jangan menyangkal firman-Nya. Ayat ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi maksud saya, jikalau Anda dan saya mau ikut memerintah, mau ikut mewarisi warisan yang sudah disediakan bagi Anda dan saya. Nah, rahasianya ini ya, kita mau seperti Maria dan kita juga mau bertekun supaya warisan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita akan warisi, bukan hanya saja di kekekalan Bapak Ibu, tetapi di dunia ini juga kita akan memerintah, kita akan berkuasa, sama seperti Kejadian 1 ayat 28. Mandat awal Allah berikan kepada Adam itu untuk berkuasa, untuk menaklukkan ya seluruh bumi ini, untuk ditaklukkan. Demikian pula Bapak Ibu dan saya, jikalau kita mau mengandung firman Allah, kita mau mengandung Yesus di dalam hidup kita, kita juga akan berkuasa, kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memerintah. Di kitab Wahyu ada ya, di kitab Markus juga ada ya, saya tidak akan bukakan, sudah pukul 4.58. Tetapi jikalau kita mau ya, kita juga harus mau meresponi firman Tuhan sama seperti Maria. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, engkau yang sudah berbicara, engkau yang sudah mengajar. Roh Kudus, terima kasih engkau yang sudah menerangi mata hati kami bahwa betapa dahsyat, betapa murah hatinya, betapa luar biasanya warisan yang engkau sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami belum sungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau, kami masih toleransi dan masih kompromi dengan hal-hal duniawi, dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami percaya bahwa segala kemuliaan yang Engkau sudah sediakan bagi anak-anak-Mu itu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami bayangkan, apa yang dapat kami pikirkan. Saat ini Roh Kudus tolong kami, tolong setiap kami, berikan kami appetite rohani, berikan kami kesukaan rohani, kesukaan kesenangan untuk mengejar hal-hal yang rohani. Karena ya kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan dengan level kanak-kanak, tetapi kami mau terus naik. Kami juga mau menjadi level bapak-bapak di mana Engkau mempercayakan kekuasaan-Mu, mempercayakan otoritas-Mu, bahkan membagi dengan kami daerah-daerah kekuasaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar. Saat ini kami ucap syukur, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depanmu, kutuk langit tembagamu, kutuk hutang pihutangmu sudah hancur, sudah patah, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, belenggu-belenggu santet sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya mendoakan doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua.
Mohon maaf ya tadi ada verifikasi. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat-berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang sedang merindukan pekerjaan, mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengirimkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman ya, mengucap syukur dan terima dengan iman. Ada jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan berkat Tuhan bagi engkau. Terima dengan iman ya, darah Yesus sudah membayar segala kutuk dosamu di atas kayu salib. Darah Yesus yang sudah membayar semua harga daripada berkat-berkatmu. Terima dengan iman. Ada mukjizat Tuhan, ada jalannya Tuhan untuk melunasi hutang-hutangmu. Terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Saya merasakan sekali ada malaikat-malaikat Tuhan yang sudah mencurahkan berkat Tuhan ya atas engkau ya. Saya merasakan ada kuasa Tuhan juga yang dahsyat yang mengalir. Bapak Ibu terima dengan iman ya. Ibu Esther kalau ada penglihatan boleh, Ibu Eli kalau ada penglihatan boleh ya. Ibu Nana mana yang suka? Ya, penglihatan-penglihatanmu itu membangun iman Bapak Ibu yang ada di sini. Saya ada terima kesaksian ya, dibangun imannya karena menerima kesaksian penglihatan dari Bu Esther. Terima kasih sekali lagi Bu Esther ya. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sesungguhnya hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu ya Bapa di surga atas setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini hamba-Mu melepaskan kuasa kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Kuasa kesembuhan mengalir. Tekanan darahmu normal sekarang, sakit di kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, BAB lancar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambung sembuh, gula darah normal, pankreasmu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik, ginjalmu, livermu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Yang stroke sekarang sel-sel syaraf yang mati dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah dan gerakkanlah kaki dan tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian lutut, di bagian sendi-sendi, sekarang ada kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh tulis di komentar ya, kesaksianmu itu memberkati banyak orang ya. Terima kasih. Oke, mari kita naikkan pujian Natal. Ada request kah untuk pujian Natal? Natal di hatiku. Oke, mari kita naikkan Natal di hatiku ya. Natal. Marilah kita menyambut Natal ini seperti palungan yang menyambut Tuhan Yesus ya.
seperti emas, kemenyan, dan mur. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyananmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang takkan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat tinggi. Damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Datang takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, sebetulnya untuk bahagia Natal itu sederhana sekali sih menurut saya ya Bapak Ibu ya, nggak perlu apa gitu ya. Memang kalau pulang kampung rasanya senang ya ngumpul, tetapi untuk bahagia menyambut Natal ini kayaknya sederhana dengan tindakan kecil kita menolong sesama. Itu adalah isi hatinya Tuhan. Tuhan sudah diberi kado. Kan bagaimana caranya kita memberi kado untuk Tuhan? Ayo. Bagaimana caranya kita untuk memberi kado untuk Tuhan? Ya, kata firman Tuhan, barang siapa mengasihi aku, dia harus mengasihi sesamanya, ya kan? Ya, kasihilah sesamamu yang kelihatan itu. Tolonglah sesamamu yang kelihatan itu. Beri kado kepada orang-orang yang terlupakan. Dengan demikian kau sudah memberi kado kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus senang banget. Itu ya, sederhana, gak perlu apa gitu, gak perlu baju baru. Baju baru hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Iya kan? Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sedang sakit, saya membuka kesempatan ya. Bagi yang mau didoakan secara khusus, boleh silakan. Atau yang mau kasih kesaksian tadi dijamah Tuhan, tadi disembuhkan Tuhan, boleh. Saya kasih kesempatan.
Oke. Ya, saya masih kasih kesempatan ya. Ya. Ibu Nining, ya sakit apakah di kau? Ibu Nining kalau mau didoakan secara langsung boleh klik tombol tamu ya. Saya tidak bisa. Oh ada ya di sini ya. Ibu Nining monggo silakan naik ke atas. Saya sudah undang. Silakan Ibu Nining. Shalom, Ibu Nining. Halo, halo. Sebentar, suaranya ke. Ya, Ibu, apa yang bisa dibantu? Gini, Ci. Eh, sakit di pinggang belakang sama di ini perut kanan sering sakit. Oh iya, Ibu boleh buka kameranya? Ini sudah? Oh, tapi belum ya, belum kelihatan. Ada kamera, ada bentuk kamera, terus disilang, Ibu klik. Ya, Ibu klik tombol itu. Mana? Sudah tuh? Sudah ya, tapi Sudah. belum kelihatan sih ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Itu saya sudah undang mengaktifkan kameranya. Oke ya, nggak apa-apa. Udah lama Ibu Nining sakit ini? Belum sejak eh, sesar yang kedua ini. Tapi sakitnya belum lama. Oh iya iya, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Nining. Amin. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa Amin. roh Ibu Nining. Amin. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, dosa, sakit, penyakit. Amin. Kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas Ibu Nining dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, setiap gangguan-gangguan sakit penyakit saat ini aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya lepaskan kuasa Allah sekarang turun atas Ibu Nining. Sakit di perutnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan. Amin. Sakit di perutnya hilang, sekarang sakit di pinggangnya juga sekarang sudah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah mengalir menjamah Ibu Nining. Menjamah Ibu Nining. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Nining. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir terus, mengalir kuasa Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk kebebasan dan kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Enteng. Enteng ya, puji Tuhan. Udah nggak sakit lagi kan perutnya? Agak enteng, masih sedikit sih. Udah jauh lebih baik? Mm-mm. Ya, puji Tuhan. Ibu mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Terima Ya, kasih terima kasih. Tuhan, aku keberi sembuh, keberi sehat, keberi panjang umur. Udah Terima sembuh kalau Ibu kasih. Nining ya. Udah sembuh kok. Iya, Kamu gimana sekarang? amin, amin. Aku dari Jogja, Ci. Oh iya, puji Tuhan. Ibu Nining pinggangnya sekarang gimana? Eh, enteng nggak kayak tadi, berat. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Amin. Oke, salam kenal Ibu Nining ya. Iya, Shalom. aku tiap pagi ikut cecek loh. Ya, saya tahu kan saya suka doain satu-satu namanya disebut. Puji Tuhan, terima kasih. Sama-sama. Salam dari Jogja. Ya, salam juga. Salam damai sejahtera.
Oke, saya Amin. connect ya. Ya, Oke, gimana caranya ya? Oh, oke. Shalom, Bapak Ibu yang lain yang mau didoakan secara khusus, boleh. Saya masih membuka kesempatan. Kalau enggak, kita naikkan lagi satu pujian. Ya, Bu Esther lagi buru-buru kah? Enggak ya. Ada liburan nggak sih Bu Esther? Enggak ya? Ada dong. Ayo, pujian apa? Ada request nggak? Silahkan. Ayo, kata Kakak Dewi. Satu pujian lagi ya. Terima kasih Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita saat ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saat ini ada kuasa Allah yang sedang hadir di tengah-tengah live streaming ini ya. Sebetulnya sakit apapun engkau, ketika engkau berkata saya terima kesembuhan itu akan terjadi. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah turun menjamah Bapak Ibu semua, melawat Bapak Ibu semua. Sekarang kuasa Allah mengalir, menjamah, melawat Bapak Ibu semua, melawat urapan Tuhan, melawat engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilawat oleh kuasa Allah sekarang. Oleh urapan kasih Allah, ada berkat Tuhan, ada jalan keluar bagi Bapak Ibu yang sekarang saya merasakan ada yang sedang susah gitu, ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, tergenapi, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ada kesembuhan, ada kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya Bapak Ibu, ada yang merasakan? Ada yang merasakan jamahan Tuhan, boleh ya, boleh menyaksikan. Tetapi kalaupun kau tidak merasakan, ya nggak apa-apa. Terima saja dengan iman. 1000 lilin boleh ya, 1000 lilin. 1000 lilin. Kita nyanyi 1000 lilin. Di tengah dunia, yang sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Kalau saja Anda dan saya tahu arti kata dari juru selamat itu. Juru selamat bukan hanya saja untuk kekekalan kita, tetapi untuk setiap masalahmu yang kau hadapi saat ini. Dia adalah juru selamat. Mari undang dia Bapak Ibu, undang dia dan percaya, pegang teguh firman-Nya. Itulah yang akan menyelamatkan kau.
Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Kehangatan kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kasih Allah melimpah-limpah menjamah Bapak Ibu semua, memeluk Bapak Ibu semua dimanapun engkau berada. Kasih Allah mengalir menjamah engkau, memeluk engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, saya rasa ya pujian ini mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Ya, puji Tuhan ada sukacita kata Kakak Dewi tadi ya, Kakak Orlando. Terima kasih untuk pujian yang sangat indah. Kakak Hayang semangat ya, terima mukjizat Tuhan. Amini dengan iman. Terima kasih Kakak Bunda Argin yang setia dan semuanya. Pak Sebastian Surya, sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Pak Surya. Kesembuhan turun atas Pak Surya. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah, kasih Allah turun menjamah pinggangnya. Sekarang pinggang yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah Pak Surya. Pak Surya, ya kuasa Tuhan sudah menjamah engkau. Pada kaki sebelah kiri lutut susah ditekuk. Sekarang saya berdoa untuk Ibu Damaris juga. Segala sakit penyakit saya tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir menjamah Ibu Damaris. Sekarang menjamah Ibu Damaris. Ya, Ibu kalau ada kepahitan lepaskan dulu ya, lepaskan dulu. Kuasa Allah sekarang menjamah kaki kirinya, lututnya sekarang sembuh, ada kesembuhan. Kuasa Allah mengalir menjamah lututnya Ibu Damaris dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kuasa Allah sudah menjamah Ibu. Tadi barusan kuasa Allah sudah menjamah lututnya Ibu. Ibu Damaris, apa yang Ibu rasakan? Tolong kesaksiannya dituliskan ya. Ada Ibu Nelly Acing, doakan pinggang sebelah. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu dan tulis di komentar sehingga saya bisa mengundang naik ke atas. Oke, saya undang deh ya. Ibu Nelly Acing, monggo silahkan naik ke atas. Gak apa-apa sebentar lagi ya Bu Esther. Kalau mau keluar duluan gak apa-apa. Mana ya Ibu Nelly-nya?
Ibu Nelly, saya sudah undang naik ke atas. Oh, mungkin koneksinya jelek. Nggak apa-apa, saya lepaskan kuasa Tuhan. Sekarang mengalir menjamah pinggangnya Ibu Nelly. Pinggangnya Ibu Nelly sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan semua sakit penyakit pergi sekarang. Harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir menjamah pinggangmu. Sekarang kau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar kesaksianmu itu akan menguatkan iman Bapak Ibu yang lain yang ada di sini ya. Saya berdoa untuk Ibu Dita. Kuasa Allah menjamah lenganmu sekarang. Kuasa Allah menjamah lenganmu. Lengan yang sakit, saya perintahkan sakitnya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, sakit di lenganmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, saya merasakan juga kuasa Allah sudah menjamah Ibu Dita ya. Puji Tuhan, tadi ada yang sakit apa ini? Bell's palsy. Bell's palsy itu apa ya? Bell's, ini namanya siapa? Nings. Saya undang naik ya. Halo. Halo Bu, Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Ningsih. Oh, Ibu Ningsih yang lain ya, tadi Ibu Ningsih bilang. Ya, Ibu Iya Bu, Ningsih apa yang bisa dibantu? saya terkena Bell palsy Bu, kekakuan otot wajah di sebelah kiri. Oh, iya, iya, iya. Itu autoimun atau apa ya? Kena angin Bu. Oh, kena angin. Iya, Ibu Ningsih ada di kota mana nih? Saya di NTT. Oh, oke. Oke, mari kita berdoa. Ibu belum bisa buka kamera kah? Iya Bu. Coba saya ini. Nah, oh jadi yang Di sini Bu. oh oke oke. Oke, saya berdoa sekarang ya. Saya Iya, sedang bantuin atas Ibu Ningsih. dalam nama Yesus. Keluarganya Ibu Ningsih. Angkat dia lagi melindungi kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, belum kutuk keturunan sudah hancur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya ikat, hancurkan, patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Dalam Nama Yesus. sekarang atau Ibu Ningsih, kuasa Allah menjamah Ibu Ningsih sekarang, menjamah wajahnya. Amin. Yang kaku sudah nggak kaku lagi, kuasa Allah mengalir ototnya nggak kaku lagi, sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lepaskan terus kuasa Allah Dalam nama Yesus. jamah Ibu Ningsih sekarang, jadilah engkau bebas dia udah nggak kaku lagi. Nama Tuhan Yesus, otot-otot syarafnya sekarang bekerja dengan baik, pulih Amin. total. Dalam nama Yesus. Tuhan Dalam nama Yesus. Semuanya aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ningsih. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya rasa lebih enak Bu.
di sini. Puji Tuhan. Baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bu sudah dukung saya dalam doa. Ya, saya melepaskan lagi terus kuasa Allah Amin dalam nama Yesus. mengalir terus atas pipinya, mengalir terus mengalir. Amin. Sekarang berfungsi dengan baik. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Gimana, lebih enak lagi Bu Ningsih? Iya Bu, lebih enak lagi. Terima kasih banyak Bu. Ya, Tuhan berkati Bu. Ya, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih Bu Esther.